warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Simo yang saya hormati, serta teman-teman Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Simo yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini atas nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara pemaparan diseminasi aksi nyata. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 1 Simo, Kabupaten Boyolali. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mari kita mulai kegiatan ini. Yang pertama, saya minta Bapak Ibu Guru agar rileks. Mungkin dari rumah tadi ada satu problem atau apalah ya, mari kita senyum sejenak 15 detik saja. Silakan Bapak Ibu Guru berdiri memandang temannya, kemudian 15 detik saja tersenyumlah. Saya senyum ke kamera saja. Tersenyum. Iya, cukup ya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Sudah rileks ya. Oke. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, kita adakan kesepakatan dulu. Di sini saya memberikan beberapa kesepakatan. Nanti mungkin Bapak Ibu Guru ada yang mau nambahin, silakan. Yang pertama, kita saling menghargai di antara peserta. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Berikutnya, HP mohon dinonaktifkan. Jika ada yang mau keluar ruangan, silakan minta izin dulu dengan cara tunjuk jari. Kemudian angkat tangan jika berpendapat. Nanti kalau mau berpendapat, silakan Bapak Ibu Guru untuk angkat tangan. Ya. Mungkin ada tambahan lagi untuk kesepakatan hari ini? Cukup. Oke. Kita lanjut. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Di antaranya di sebelah barat, konsep-konsep budaya positif. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Pertama, perubahan paradigma. Kedua, disiplin positif dan motivasi. Ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Oke, sekarang perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yaitu aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya, untuk
Di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini semua harus kita tinjau kembali. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol guru. Jadi masing-masing guru harus berpedoman dengan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, apakah kita ini posisinya menjadi penghukum? Di mana tidak dipungkiri setiap kelas, bahkan secara umum sekolah itu pasti memiliki permasalahan di antara murid-muridnya. Nah, posisi guru pertama penghukum, yaitu menggunakan hukuman fisik atau verbal saja. Hukuman fisik bisa disuruh lari atau disuruh push up, bisa juga nanti untuk verbal itu bisa bapak dan ibu guru itu marah-marah di depan siswa yang melakukan kesalahan. Contoh untuk verbalnya Bapak Ibu, ini patuhi aturan saya, atau Bapak Ibu guru itu bilang awas kamu. Nah, di sini ada lagi, kamu selalu saja salah. Itu akan membuat siswa yang jadi takut, bahkan bisa menjadi trauma. Berikutnya, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswa di sini akan merasa sangat bersalah. Yaitu mungkin Bapak Ibu guru dengan bicara lembut, kemudian duduk berdampingan, itu contoh kalimatnya di sini hanya satu saja saya tuliskan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dari sini siswa nanti akan merasa aku sangat bersalah ya, sehingga bu guru kecewa pada saya. Nah, siswa bisa saja nanti merasa seperti ada tertekan dengan kondisi yang seperti ini. Sudah baik dengan ibu guru, bapak gurunya, kemudian bapak dan ibu guru berbicara bahwa sangat kecewa dengan apa yang dilakukan siswa. Ketiga, posisi sebagai teman. Nah, bapak ibu guru bisa juga posisinya sebagai teman, yaitu mencoba mempengaruhi dengan cara yang positif. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Atau kalau misalnya ada siswa yang tidak mau menulis di kelas rendah utamanya, ayolah nak nulis. Apa tidak kasihan ibu guru ya, ibu kan capek kalau lama-lama terus begini. Nah, di sini bukan suatu motivasi tapi kurang begitu menyasar terhadap anak. Berikutnya nomor 4, posisi pemantau. Nah, guru ini bisa juga berada di posisi yang pemantau ini. Guru menggunakan konsekuensi dan catatan untuk mengendalikan murid. Contohnya, ada siswa yang melakukan kesalahan, kemudian bapak atau ibu guru itu mencatat, nama kamu sudah tak catat di sini. Akan bapak ibu guru lihat besok lagi apakah masih kamu ulangi lagi. Itu cara posisinya sebagai pemantau. Kemudian berikutnya yang terakhir ini sangat istimewa Bapak Ibu guru. Di antara 5 kontrol posisi guru ini mungkin
yang paling menyasar atau yang paling baik adalah yang terakhir ini, yaitu posisi guru sebagai manajer. Guru berusaha untuk kerjasama dengan murid, jadi berpihak dengan murid. Guru membimbing murid untuk memahami kesalahan dan mencari solusi. Contohnya apa yang kita yakini, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan, kita sebagai guru kalau menduduki posisi sebagai manajer ini, kita berbicara dengan pertama santai dulu. Berikutnya nanti kita tanyakan, apakah sudah benar tindakan kamu ini, nak? Misalnya jawabnya tidak, Bu. Nah, kenapa kamu lakukan? Kira-kira apa ya yang akan kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi anak nanti menjadi bangga. Aku sudah berbuat salah, tapi Bapak Ibu guru tidak marah. Bahkan membimbingku untuk bisa memperbaiki kesalahanku dengan keinginanku sendiri. Pastinya dia yang baik. Nah, Bapak Ibu guru, sekarang sebelum kita lanjut lagi ke sesi berikutnya, silakan mengungkapkan ya dengan nilai kebajikan ini. Menurut Bapak dan Ibu guru, nilai kebajikan dalam disiplin positif terhadap siswa kita itu apa saja? Misalnya dari perkataan dari kita. Coba silakan kalimat satu kalimat untuk ini yang menuju kebajikan tadi. Sikapnya apa? Misalnya ramah, bisa sopan, boleh, bagus. Lagi? Disiplin, tanggung jawab. Ya. Oke, tidak ada yang salah di sini Bapak Ibu guru. Jadi jangan takut untuk mengungkapkan, ya, santai saja. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi internal itu dari diri kita sendiri, muncul dari diri kita sendiri sehingga tidak ada paksaan dari siapapun. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Kita memang butuh dari luar juga selain dari diri kita sendiri. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi orang lain yang membuat kita lebih bisa disiplin ini, bisa dari teman sejawat, bisa dari pimpinan kita, itu untuk bisa menuju ke disiplin. Nah, di antara disiplin tadi, ini tetap kita beri dimensi dari 6 karakter ini. Profil pelajar Pancasila ini menjadi dasar kita. Jadi semua tentang budaya positif ini bertolak ukur dari profil pelajar Pancasila. Oke, kita adakan sedikit dulu Bapak Ibu guru untuk menyanyikan profil pelajar Pancasila ini.
dengan gerakan. Mohon Bapak Ibu guru bersedia, ada yang bersedia maju untuk memimpin temannya? Monggo silakan. Ya, terima kasih. Kita berdiri. Ya. Silakan berdiri, Bapak. Nanti kita gerakan dengan gerakan biar rileks ya, biar tidak spanning. Oke. Silakan. Ya teman-teman, mari kita berdiri semuanya. Monggo Ibu senior untuk berdiri di situ saja. Ya kita mulai ya, kita nyanyikan nyanyian pelajar profil pelajar Pancasila. Kita mulai dari hitungan 3. Oh iya, 3. Gimana ya Bu? Kok saya lupa ngeblank? Ya, nggak ada musiknya tentu. Oh nggak, pakai tangan aja. Oke, kamu ini nggak usah pakai mic aja nanti. Ya kita mulai ya. Ya. 3, 2, 1 mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi Bapak Ibu guru, yuk. Agak cepat ya. Ya, agak cepat. 3, 2, 1 mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Pak Duga. Ya, Sama-sama. jadi dengan menyanyikan lagu tadi kita akan selalu ingat bahwa segala sesuatu disiplin di sekolahan ini, budaya positif ini bertolak ukur dari profil pelajar Pancasila. Ya baik Bapak Ibu guru, sekarang kita ke motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku itu ada motivasinya. Mungkin ini contohnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu guru, kita dari pagi tadi waktu berangkat ke sekolah untuk kerja, untuk mengajar, itu ada motivasi dari diri Bapak Ibu guru yang tidak disadari oleh Bapak Ibu guru mungkin. Ke sekolah ini tadi atas dasar apa Bapak Ibu guru? Coba tolong Bapak Ibu guru minta suaranya lagi. Kesini atas dasar apa? Hanya sekedar takut dengan Bapak Kepala Sekolah, atau malu dengan teman-teman kalau datangnya itu terlambat, kemudian datang pagi-pagi nomor 1 itu untuk mendapatkan reward atau pujian dari kawan-kawan dan kepala sekolah, atau lagi atas dasar tugas saya atau tanggung jawab saya sebagai guru. Monggo silakan. Ya Pak Harun ini Pak Harun. Silakan Pak Harun untuk berpendapat kesini. Siapa? Oh Pak Duga dulu. Silakan Pak Duga. Kesini ini atas dasar apa Bu aja? Seperti itu. Monggo. Terima kasih Bu Jan. Dasar saya apa ya, berangkat ke sekolah. Iya, berangkat ke Belum sekolah. waktunya masuk itu memang Iya. sudah tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab, dan kita termasuk saya sendiri nih, jujur saja
bahwasanya kalau di sekolah kan biasanya memang ya tadi tanggung jawab, terus kita juga mengembangkan saya pribadi termasuk mengembangkan soft skill saya. Saya juga jualan gorengan di sekolahan, itu juga pengembangan pribadi soft skill. Itu khususnya buat saya. Secara tidak sadar pun ketika kita bangun pagi berangkat itu karena sudah terbiasa setiap hari, akhirnya itu jadi kebiasaan ya. Tadi Bujar bilangnya yang di depan tadi mungkin disiplin positif juga. Bangun pagi berangkat sebelum masuk sekolah, kemudian menyiapkan apa yang mau disampaikan kepada siswa. Dan saya pun juga secara pribadi soft skill saya menjual gorengan di sekolah itu juga menyiapkan apa yang perlu disiapkan sebelum mengajar. Karena kalau pagi kan daya beli anak untuk gorengan kan cukup tinggi. itu jujur saja. Kemudian mungkin teman-teman yang lain monggo Bu Kasih. Jadi Bu Kasih, terima kasih Pak Duga. Kita simpan dulu ya. Monggo sekarang Ibu Kasih, silakan. Oke, kalau tadi Pak Duga mengenai soft skill, saya tuh nggak tahu soft skill saya apa itu. Jadi saya mencari soft skill aja. Jadi ya memang yang pertama itu untuk datang pagi itu merupakan suatu tanggung jawab. Ya jujur saja, kalau saya itu menggugurkan tanggung jawab. Ya jujur saja karena kan saya belum mengetahui soft skill saya apa untuk bisa datang pagi. Seperti itu. Mungkin nanti saya bisa diajari Pak Duga untuk bisa membuat risau. Nah jadi ketika kadang ya, jadi saya tuh belum bisa konsisten Bu untuk bisa datang pagi. Ketika mood saya bagus di rumah, tidak ada apa-apa, semalam bisa tidurnya, itu moodnya bagus, saya bisa datang pagi. Itu terutama untuk menghargai diri saya sendiri sebagai seorang guru, karena ya kita diajari untuk bertanggung jawab, memberikan contoh kepada anak, kemudian tingkah laku kita sebagai guru juga dilihat dalam masyarakat. Begitu, jadi lebih ke value diri sendiri dulu. Jadi nanti kalau misal saya sudah punya soft skill, saya akan mengembangkan soft skill saya seperti Pak Duga. Terima kasih. Terima kasih Bu Kasih. Terus satu lagi saya tidak berani. Tidak apa-apa. Pak Anjir nama Bumi. Iya, datang ke sekolah itu motivasi guru itu apa? Monggo. Kalau motivasi saya datang pagi atau lebih awal dari jam sebelum anak masuk itu, yang pertama memang kewajiban saya sebagai guru, yang kedua juga tanggung jawab saya, karena sebelum masuk jam pelajaran kita harus mempersiapkan pembelajaran dulu yang pertama, yang kedua kita juga harus mengkondisikan lingkungan, karena anak-anak seringkali juga datangnya lebih pagi. Kalau motivasi saya itu karena saya selain kewajiban juga saya bertanggung jawab sebagai guru. Kita harus datang lebih pagi sebelum pembelajaran mulai, karena anak-anak juga datangnya lebih pagi. Kita harus mengkondisikan anak-anak dulu, karena sebelum masuk anak-anak itu seringkali masih suka bermain. Kalau kita sebagai guru lebih masuknya lebih awal, kita bisa ngontrol anak-anak. Kalau bermain ada pertengkaran atau apa, Bapak Ibu guru bisa menghandle. Itulah kebiasaan sebelum masuk kelas. Oh iya, kebiasaan sebelum masuk kelas juga di sekolah kami itu terdapat terjadwal setiap hari Senin itu ada upacara. Itu masuknya lebih awal, terus pembiasaannya juga kadang itu ada terjadwal sholat duha. Jadi kita harus berangkat lebih awal. Terus juga ada Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru memang harus lebih pagi sebelum pembelajaran ya Bu ya. Iya. Itu yang menjadi motivasi saya, harus lebih pagi, harus lebih
disiplin lagi. Iya, karena tanggung jawab Bu Umi sebagai seorang guru. Iya. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bu Umi, Pak Duga, dan terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Ternyata luar biasa dari Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Jember ini. Semua kegiatan dilaksanakan dengan baik, bahkan kedisiplinan sudah terjaga. Terbukti dari setiap pagi Bapak Ibu guru sudah siap untuk menyambut kedatangan siswa di sini. Selanjutnya berarti Bapak Ibu guru ini dari antara 3 motivasi perilaku manusia ini masuk ke kategori 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan diinginkan oleh siswa. Kemudian dan menghargai diri sendiri. Jadi dengan Bapak Ibu guru itu menjadi idola ya, idola, kemudian diharapkan kehadirannya, itu sudah membuktikan bahwa Bapak Ibu guru ini seorang figur yang diidolakan atau mau diikuti begitu. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu guru. Sesi berikutnya, mari kita selanjutnya yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin di sini Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi. Dari awal, mungkin awal pembelajaran tahun ajaran baru itu sudah dengan secara terkonsep itu kalau siswa mesti dibuat peraturan-peraturan di kelas. Ya, ini termasuk keyakinan kelas. Nah, di sini nanti saya juga ingin minta pendapatnya Bapak Ibu guru tentang keyakinan di kelasnya masing-masing. Di antaranya ini saling melengkapi nanti. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak guru yang satu dan yang lain itu saling melengkapi. Kalau yang pertama misalnya datang lebih awal, kemudian disambung Bapak Ibu guru yang lain nanti dan berikutnya sampai selesai. Jadi memang keyakinan kelas ini sangat bagus atau dibutuhkan sekali untuk menjadi pedoman murid-murid kita. Kalau melanggar berarti murid-murid di sini melanggar peraturan yang telah dibuat bersama. Di sini fungsinya juga sebagai pengendali Bapak Ibu guru. Karena adanya keyakinan kelas ini, setiap murid akan berpikir berkali-kali untuk melakukan kesalahan yang melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Baik, kalau di kelas rendah dan di kelas tinggi mungkin beda, agak sedikit beda mungkin ya untuk keyakinan kelasnya. Saya minta untuk pendapatnya yang kelas tinggi dulu, antara 4, 5, 6 salah satunya dulu, untuk memberikan keyakinan kelasnya di kelasnya. Jadi nanti kita sinkronkan dengan yang kelas rendah, keyakinan kelas di kelas rendah. Silakan Pak Arjun untuk keyakinan kelas, tidak masalah. Begini aturan di kelas sama ini, tapi di sini kesepakatan bersama, kesepakatan kelas saja. Iya. Nanti disambung Pak Harun, tidak masalah. Iya. Oh iya, oke. Silakan Pak Harun. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami di sekolah ini adalah mengajar kelas 5 sebagai wakil mungkin dari kelas atas. Di kelas kami pada awal tahun pembelajaran ini sudah kami buat kesepakatan yang mana ini masih tersimpan di file saya. Hasil keyakinan kelas atau kesepakatan yang telah kami sepakati, yang pertama adalah disiplin waktu. Disiplin waktu ini mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, termasuk itu tidak ada kehadiran, tidak ada kepulangan,
mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Ini dalam tanda kutip ya, dalam garis besar yang perlu digarisbawahi. Kemudian selain itu ada berdoa sebelum belajar dan setelah atau seusai belajar. Ini sudah kita buat kesepakatan antara wali murid, kemudian siswa dan guru. Untuk selanjutnya ini dalam pembelajaran, apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan harus angkat tangan. Ini juga. Angkat tangan. Ya. Kemudian selanjutnya menghormati dan saling membantu. Jadi misalnya ada teman, ada mungkin rekan, mungkin ada sesuatu yang kira-kira membuat kelas itu tidak nyaman atau tidak buruk, dicari akar permasalahan dulu, nanti dari masing-masing pejabat ini dihormati dan harus bisa saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang selanjutnya ada menjaga kebersihan kelas, baik lantai bersih, meja kursi bersih, papan tulis bersih, kemudian tertata dengan rapi. Ini yang menjadi permasalahan di kelas kami ternyata ya, karena itu kelas kami itu sebenarnya hanya kelas darurat ya. Karena itu merupakan ruang dari aula yang biasanya digunakan untuk kegiatan PKD, makanya kesepakatan yang ketiga ini sulit untuk diwujudkan. Terima kasih dari pendapat. Kesepakatan kelas yang luar biasa. Selanjutnya untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3, mohon diwakili salah satu bapak ibu guru untuk yang kelasnya. Silakan Bu Alifah. Oh, bapak juga saja. Oke. Ya. Untuk Pak juga mau. Matur seluruh bulan saat mereka kesepakatan atau keyakinan kelas khususnya di kelas 2 yang saya pegang selama 1 tahun ini sudah berjalan, banyak yang sudah dilakukan, termasuk salah satunya adalah sama dengan Pak Heru, datang tidak terlambat. Oke, Pak. Kemudian yang kedua adalah kebersihan dari kelas, termasuk papan tulis ketika sudah berganti jam pelajaran, mata pelajaran yang lain memang harus sudah bersih. Kemudian uang saku, karena masih kelas 2 Ya. uang sakunya tidak boleh lebih dari 5.000. Itu sudah kesepakatan kita. Karena apa? Jadinya nggak enak kalau kelihatan uang saku lebih banyak dari 5.000, nanti diberikan apa? Itu kan agak enak. Terus yang selanjutnya adalah tugas yang diberikan oleh guru di kelas untuk segera dikerjakan, seperti itu. Jadi tidak boleh ditunda. Kadang-kala kan masih kecil, anak kelas 2 itu nanti gitu kan. Itu memang sudah sepakat. Dan juga ketika ada permasalahan, misal nih anak ini di rumah ada masalah bersama dengan orang tua atau dengan kakaknya di rumah, nanti dibawa masalah itu di sekolah. Kita tidak boleh membawa masalah itu di kelas. Itu kesepakatan kita. Yang selanjutnya yang terakhir ini juga tidak kalah penting, yaitu tidak boleh menolak teman dari sisi fisik. Iya, iya. Apapun yang ada di tubuh kita, saya selalu memberikan pahaman begitu kepada anak-anak, ya kita harus syukuri. Rambutmu keriting atau matamu belok seperti Pak Guru kan misalnya,
Ya udah, ya itu memang pemberian dari Tuhan. Kita harus mensyukuri. Tidak boleh kritik, kamu ini apalagi hubungannya sama orang tua, olah-olah orang tua itu kesepakatan kita di kelas. Ya yang terpenting itu, dan yang lain mungkin teman-teman bisa menambah. Matur suwun. Ya, terima kasih Pak Juga, bagus sekali. Yang ditambahi sedikit mungkin, monggo buka sedikit aja tambahan. Tadi sudah ada yang di kelas. Baik Bapak dan Ibu Guru, untuk selanjutnya mohon ditambahi lagi pendapat dari Bapak Ibu Guru yang lain. Dari kelas rendah boleh, kelas tinggi boleh. Bapak silakan. Oh Bu Alifah, silakan Bu. Ibu, terima kasih atas waktunya. Jika kesempatan di kelas saya itu kalau ada yang berantem atau nangis lah, saya konfirmasi dulu siapa yang mulai, terus kenapa dia seperti itu, terus saya beri arahan untuk dia untuk meminta maaf seperti itu. Jadi kalau ada yang salah harus meminta maaf, Berani minta maaf. Ya, itu salah satu. Ini tambahan dari Ibu Alifah. Ya, terima kasih Ibu Alifah atas tambahannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Simo. Ya, selanjutnya tetap tadi ada keyakinan. Ini ada contoh untuk sesuatu yang kenapa kok itu jadi satu keyakinan. Ya, tidak hanya sekedar kewajiban, tapi itu merupakan perintah, tapi sekaligus juga keyakinan dari kita. Oke, ini mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm? Ini contoh yang sederhana saja Bapak Ibu Guru, tidak yang harus yang muluk-muluk. Oke, pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, kita itu harus memakai helm. Kalau ditanya, rata-rata jawabannya pasti untuk keselamatan. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Karena kalau tidak pakai helm, seandainya jatuh, apa yang akan terjadi? Ya, pastinya ya luar biasa parah. Nah, dari sini nanti ada penjelasan tersendiri untuk yang contoh nomor 1 ini. Kemudian untuk contoh nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker waktu COVID, ya ini contohnya, dan mencuci tangan setiap saat, tidak hanya waktu COVID tapi di waktu anak-anak ini sedang sakit flu atau batuk, itu wajib memakai masker. Dengan melindungi seperti itu, anak-anak akan tidak mencegah penularan batuk dan pilek itu. Kalau ditanya seperti itu, pasti alasan atau jawabannya rata-rata demi kesehatan. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut, ini dari tadi nomor 1 ini penjelasannya di sini, kemudian yang nomor 2 yang berikutnya. Untuk tadi kita memakai helm agar untuk keamanan keselamatan, itu nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama, itu tidak ya. Peraturan pakai helm itu tidak harus kamu suku Jawa, kamu suku Sunda, negara Indonesia, tidak. Tapi memang itu betul-betul untuk keselamatan. Jadi di sini kita yakin kita memakai helm akan melindungi kepala kita agar aman. Begitu, itu satu keyakinan. Kemudian untuk yang nomor 2 tadi dalam memakai masker, kenapa toh kita harus memakai masker di saat sakit, batuk dan pilek? Untuk kesehatan. Jadi tidak gampang atau tidak mudah menular. Di sini suatu keyakinan
dari dalam atau memotivasi secara instruksi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita sadar diri, aku memakai masker agar tidak tertular atau tidak menularkan, itu sudah menjadi keyakinan kita, terlepas dari memang itu suatu peraturan kesehatan. Siapa yang sakit harus memakai masker di sekolah ini. Sakit batuk pilek terutama teman-teman. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu Guru, di sini ada kebutuhan dasar manusia juga untuk tadi konsep-konsep budaya positif tadi. Termasuk di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, mungkin bertahan hidup dengan cara makan dan minum. Ya, kemudian butuh kasih sayang juga. Ya, manusia butuh kasih sayang, Bapak Ibu. Kemudian membutuhkan juga penguasaan. Bagaimana kita berdiri, misalnya di sini pun ada kita menjadi seorang guru, digaji, mendapatkan gaji. Ya, karena kedudukan kita menjadi entah nanti kepala sekolah atau ya guru, itu sudah merupakan ya penguasaan. Kemudian membutuhkan kesenangan. Oh ya, silakan Pak. Silakan. Ya. Kesenangan Bapak Ibu, kita itu juga butuh kesenangan, kita butuh happy agar tidak suntuk, kemudian tidak pengap pikiran kita perlu refreshing. Contohnya adalah dengan jalan-jalan bersama keluarga, piknik ya, biar tidak suntuk, biar tidak pengap kita. Kemudian kita juga butuh kebebasan. Kalau kita terikat dengan aturan-aturan terus, tidak dipungkiri kita juga jenuh. Jadi kita bisa sedikit minta kebebasan, tapi tidak melanggar peraturan. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini kita sering sekali menghadapi permasalahan dengan siswa yang cukup membuat kita ini pusing. Bahkan kita kadang malah tidak bisa tidur kalau belum menyelesaikan masalah di sini. Di sini khususnya pada siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti kalau ada yang bermasalah, kita selesaikan dengan baik, kemudian kita memberikan bimbingan, dorongan agar siswa ini bisa kembali ke kelompoknya. Intinya tidak diberi teman, jadi tetap bisa masuk ke kelompoknya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Charles Gossen 1996. Di sini nanti kita dihadapkan pada permasalahan siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru, di sini yang sangat penting buat kita semua sebagai guru atau wali kelas itu setiap melakukan atau menyelesaikan permasalahan dengan siswa, kita selalu berdasarkan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Saya ingin sekali lagi
meminta pendapat dari Bapak Ibu guru, bercerita. Suatu saat kemarin kan ada yang misalnya anak didiknya atau muridnya itu membuat kesalahan, bagaimana cara Bapak Ibu guru ini menyelesaikan masalah tersebut? Monggo silakan Bapak Ibu guru untuk bisa membantu mengeluarkan pendapatnya. Iya, monggo silakan. Kalau ada siswanya yang misalnya berbuat salah, kemudian iya, ya silakan Pak Duga mungkin, atau Bukasi. Pak Duga, jika ada anak di sini begini Bapak, jika ada anak berbuat salah, misalnya suka minta uang teman atau malah ya. Nah, di sini bagaimana cara Pak Duga ini menyelesaikan masalah tersebut? Monggo silakan urutannya mohon dijelaskan sekalian. Silakan. Ya, terima kasih Jan. Kalau di kelas 2 ini belum terjadi sebetulnya, cuma ya jangan sampai terjadi. Mungkin saya cerita pada waktu saya mengajar di sekolah yang lebih tinggi ya, waktu mengajar SMK gitu. Ada satu anak yang mungkin kalau bisa dibilang anak ini adalah apa ya, komandan grupnya lah, istilahnya ketuanya begitu, pentolannya ketua SMK biasa begitu, pentolan. Nah, pentolannya ini ternyata tidak hanya satu anak yang diminta uang, ternyata banyak. Nah, gini caranya adalah kalau di SMK dulu kan ada guru BP ya. Dia bekerja sama dengan wali kelasnya sendiri untuk bagaimana cara anak ini supaya tidak mengulanginya. Adalah caranya kemarin itu yang saya ingat itu dipanggil ke ruang BP. Jadi tidak kita memberitahu atau menginvestigasinya tidak di depan orang banyak, kita panggil ke ruang tertutup, kita menanyakan kenapa sih kamu kok bisa begini? Oh ternyata anak ini bercerita. Jadi alasannya adalah saya adalah anak orang yang tidak punya. Broken home, ya anak yang tidak punya, terus broken home, kemudian orang tuanya yang laki-laki ini kan bekerja di luar kota, dia tinggal sama neneknya di rumah. Sedangkan neneknya pun ya akhirnya ya sekedar kerja apalah, sehingga dia bilangnya saya setiap hari harus mencari sendiri uang. Akhirnya si guru BP dan wali kelas ini kan termasuk saya juga ada di situ. Ya kamu tidak begitu caranya. Kita berikan edukasi bagaimana kamu bisa dapat uang tambahan tentang nih caranya. Guru BP PR-nya atau guru BP itu sebetulnya. Maka kita berikan setiap hari, kita kasih bimbingan setiap hari, termasuk bagaimana cara membuat uang. Maksudnya menghasilkan uang itu dengan cara dikasih modal sama salah satu bapak guru untuk diajari membuat ini. Dulu kan kalau nggak salah itu keripik gedap potelos ya. Pokoknya dia jualan, dikasih modal dulu, nanti bayarnya dia nggak apa-apa. Kalau nanti dikasih kan posisinya kalau dikasih itu nggak enak. Iya, harus ada kasih tanggung jawab dia supaya sebetulnya anaknya itu pintar Bu. Cuma karena mungkin kondisi ya memang ya kita tidak bisa mengelak dengan kondisi. Saya pun juga seperti itu, apalagi pergunakan hati ya, sangat berat sekali. Terus seperti itu ya, sekilas bisa lah. Pak, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini saya akan memberikan contoh dalam saya menyelesaikan permasalahan siswa saya yang melakukan kesalahan. Di sini kok sinyalnya ini. Sinyalnya
tidak ada. Kaki. Mbak Iza, kaki. Bapak. Bapak Ibu Guru, sekarang saya ingin menayangkan cara saya menangani siswa yang bermasalah. Di sini ada 2 kasus. Yang pertama karena sering tidak piket karena datanya terlambat. Yang kedua membawa HP ke sekolah tanpa disuruh oleh wali kelasnya. Silakan untuk ini menyaring ya Bapak Ibu Guru, nanti mohon pendapatnya. Waalaikumsalam Mbak Bunga, silakan duduk Mbak Bunga. Mbak Bunga ada ini dipanggil Mbak Bunga tidak bahwa tidak melaksanakan ini sejak itu hal yang sekali tidak melaksanakan jadi rumah berarti Bapak harus oke. Bapak Ibu Guru, di sini saya menangani siswa yang tidak pernah jarang mengerjakan piket ya, melaksanakan tugas piket karena rumahnya jauh, jadi datangnya terlambat. Ya. Di sini saya tidak langsung marah ataupun apa, jadi saya tanya dulu kenapa seperti itu, alasannya bagaimana, kemudian tindakan apa yang harus dilakukan agar siswa ini tidak datang terlambat lagi. Itu dengan cara satu, dia sendiri mengungkapkan saya harus bangun pagi, saya harus datang lebih awal, kemudian siap-siapnya juga cepat agar jalannya nanti tidak macet, sampai di sekolah saya tidak terlambat. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini siswa saya ini mengungkapkan, Mbak, Bapak Ibu Guru, kali ini akan saya tanyakan bagaimana saya mengatasi siswa-siswa saya yang bermasalah. Ini ada 2 kasus. Yang pertama adalah karena sering tidak melaksanakan piket, alasannya rumahnya jauh, kemudian terlambat sampai ke sekolah. Yang kedua adalah kasus siswa yang sering bawa HP tanpa disuruh oleh wali kelasnya. Silakan untuk dipesani, kemudian minta nanti agar bisa Bapak Ibu Guru kalau ada permasalahan bisa paling tidak saya memberikan kisi-kisinya seperti itu Bapak Ibu Guru. Silakan untuk dipesan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Bunga ada hari ini dipanggil tidak? Mbak Bunga tidak bahwa tidak melaksanakan setiap hari itu hal yang
terima kasih. Ini saja yang bisa saya. Silahkan kembali ke kamera. Waalaikumsalam. Sangat senang dengan saya buat saya. Ini pendapat saya, Bapak Ibu. Saya untuk menasihati saya dan saya akan melaksanakan tugas kita sesuai jadwalnya. Terima kasih guru. Nah, berikutnya ini kasus yang kedua, yaitu siswa membawa HP ke dalam kelas. Ini bagi saya tidak ini upah di sini. Bagi saya bawa HP. Coba. Untuk apa bersekolah ini? Apakah kemarin Mas mendukung Mbak Isa untuk berlomba? Tidak pernah. Ini ya, Mbak Isa masih ingat tidak dengan kesepakatan Mbak Isa yang hubungan dengan HP? Apa coba? Apakah Mbak Isa ini akan mengulangi hal ini seperti sekali lagi? Tidak ya. Kemudian kembali Mbak Isa mempunyai rencana apa? Oke, berarti akan oke, Aziza, sini jangan diulang lagi. Sekarang ini saya serahkan kembali ke kelas. Baik Bapak Ibu, seperti tadi ya, cara tayangan saya menyelesaikan masalah dengan di satu ini. Dan sekarang sampai ke terakhir, yaitu kesimpulan bahwa pentingnya budaya positif di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat mengembangkan karakter mereka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu semua. Saya ucapkan banyak terima kasih dan acara ini kami tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, saya Yulia Diduga Nurfomsah, guru SD Negeri 1 Simo. Setelah mendengarkan diseminasi untuk budaya positif dari Ibu Sri Jaryani sebagai calon guru penggerak, saya memberikan informasi bahwasanya untuk pengelolaan kebersihan terutama berkaitan dengan sampah. Nah, karena sampah ini menjadi salah satu masalah yang tidak terelakkan untuk di SD Negeri 1 Simo yang jumlah siswanya 200 lebih ya, 230-an. Maka sampah ini tidak terelakkan untuk jadi permasalahan yang utama. Nah, ketika pada saat Bu Sri Jaryani memberikan informasi berkaitan dengan pengolahan sampah, kebersihan dan lain sebagainya, setelah beberapa hari guru-guru menyampaikan informasi tersebut kepada siswa dan
Greteh untuk menyampaikan, mengingatkan kepada seluruh siswa untuk menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Ternyata siswa juga ikut memberikan dampak positif juga secara bersama-sama berkaitan dengan hal tersebut. Ternyata betul ya Cah, kalian sudah membuang sampah pada tempatnya kan? Iya, nah seperti itu. Efek positifnya luar biasa. Sampah memang tidak terelakkan, tapi dengan cara guru-guru memberikan budaya positif tentang berkaitan setiap hari Greteh mengingatkan, Bapak Ibu guru juga berjuang bersama. Alhamdulillah rekan-rekan dan teman-teman dalam membina siswa, dan siswa juga secara otomatis sering diingatkan, maka setiap hari menjadi kebiasaan yang baik dalam membuang sampah pada tempatnya. Terutama kalau kalian di depan kelas ada sampah yang berserakan, dibuang di tempat sampah juga. Oh ya, terima kasih. Memang harus seperti itu ya, Cah. Ya apa adanya saja. Memang mereka pun juga akan menyadari bahwa sampah menjadi masalah utama juga, terutama dengan siswa dengan jumlah yang banyak. Seperti itu. Informasi begitu, terima kasih.